Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Disebutkan dalam kitab Qisasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir bahwasanya para ahli tafsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada penduduk Nainui di daerah Al-Muwassil. Ia menyuruh mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mengingkari dan tetap dalam kekafirannya. Setelah hal itu berlangsung sangatlah lama, Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka dan mengancam akan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka setelah 3 hari. Setelah Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dan mereka benar-benar menyaksikan akan datangnya azab itu kepada mereka, ternyata Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dalam hati mereka untuk kembali dan bertaubat kepadanya. Maka mereka menyesali perbuatan mereka dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menundukkan diri kepadanya. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni mereka. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala menghentikan gelombang azab tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 98, "Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka, yaitu kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan di dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang telah ditentukan." Nabi Yunus kemudian meninggalkan kaumnya dan kemudian ditelan ikan. Menurut ahli tafsir, setelah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah karena ulah mereka, Nabi Yunus kemudian naik ke dalam kapal laut yang membawa penumpang melebihi daya muat maksimal, sehingga kapal tersebut menjadi oleng dan hampir tenggelam. Mereka yang berada pada kapal tersebut kemudian bermusyawarah dan mencari solusi. Mereka memutuskan untuk mengundi. Siapa yang kalah maka akan dilempar ke laut demi mengurangi beban kapal tersebut. Undian dilakukan dan jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Namun mereka menolaknya hingga 3 kali dan undian tersebut tetaplah jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian ia diceburkan ke laut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor ikan besar dari laut hijau untuk menelannya. Dan dengan petunjuknya itu, ikan tersebut tidak memakan daging dan tulangnya. Ikan tersebut lantas membawanya mengarungi lautan. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh akan muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan yang tercela. Quran Surat As-Saffat ayat 139-142. Ulama berbeda pendapat tentang lamanya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam ditelan di pagi hari dan dimuntahkan kembali pada sore hari. Ada yang mengatakan selama 3 hari dan pendapat lainnya pada 7 hari, dan ada yang mengatakan sampai 40 hari. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang benar-benar mengetahuinya. Yunus selalu mencoba menggerakkan tubuhnya dan menyadari bahwa ia benar-benar masih hidup. Lantas ia bersujud dan berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menjadikan tempat bersujud ini di suatu tempat di mana tidak ada seorang pun dari hamba-hambamu yang bersujud di tempat semacam itu." Sementara di dalam perut ikan nan gelap, Nabi Yunus mendengar makhluk-makhluk di dalam laut bertasbih kepada Allah. Dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangatlah gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat As-Saffat ayat 143-144. Rasulullah SAW bersabda,
Asma Allah yang apabila seseorang berdoa dengannya tentu diperkenankan, jika meminta dengannya tentu ia diberi, yaitu adalah doa Nabi Yunus bin Matta. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus tentu akan diperkenankan baginya. Doa Nabi Yunus adalah sebagai berikut: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah daripada kisah Nabi Yunus yang menjadi hamba yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.